Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Misda Yuliani, guru SD Negeri 007 Sekupang, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya, modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yakni Ibu Desrina dan Ibu Sriwayu Ningsih. Berikut adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Gimana, sehat? Iya. Terima kasih waktunya Bapak Ibu sudah menyempatkan diri untuk hadir di acara saya ini, yaitu hari ini saya akan mengadakan diseminasi kepada teman-teman, yaitu menyebarkan budaya positif. Sebelumnya saya minta maaf di sini, bukannya saya menggurui, namun kita sama-sama berkolaborasi, saling berbagi ilmu dan tentunya bertujuan untuk anak didik kita. Kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Semoga yang apa kita jalankan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Hari ini yaitu berhubungan dengan tugas yang diberikan oleh fasilitator saya, yaitu untuk melaksanakan diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Diseminasi. Oke, ini susunan kegiatan pada hari ini, yaitu diucapkan salam tadi sudah, kemudian doa. Mungkin pada hari ini saya minta Pak Faizun untuk memimpin doa sebelum kegiatan dimulai. Ya, silakan Pak. Untuk Faizun. kelancaran dan keberkahan acara pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Pak Faizun.
Kemudian kita sebelum memasuki materi kita, mungkin hendaknya kita ice breaking supaya tidak kaku. Ya, setuju? Setuju Bapak Ibu? Oke. Kata kuncinya adalah mengikuti apa yang disebutkan dengan menyebutkan kata kunci CGP. Kalau tidak ada CGP-nya jangan diikuti. Ya, misalnya CGP tepuk 1, CGP tepuk 2, CGP tepuk 3, tepuk 1. Berarti belum ada yang konsentrasi, ada yang sebagian belum konsentrasi. Oke, kita ulang lagi ya. CGP tepuk 1, CGP tepuk 2, CGP tepuk 3, CGP tepuk 2, tepuk 1. Ya. Oke, semoga mungkin itu bukan artinya bukan tidak konsentrasi ya, namun terlalu menghayati ya. Oke, sekarang kita masuk tentang ini pematerinya. Ya. Selamat datang para guru hebat, mari bekerja sama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Ya. Jadi pada materi kali ini yaitu tentang di mana konsep utama model budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol restitusi, kemudian ada keyakinan kelas. Dan selanjutnya segitiga restitusi. Ini nanti satu-satu kita akan bahas. Yang pertama tadi yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensial. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila semenjak terbentuknya kurikulum merdeka tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila ini. Di mana profil ini ada 6 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah mandiri. Kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan. Yang pertama itu tadi adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha. Iya. Nah, di sini ada disiplin positif. Disiplin. Kita akan membahas kata disiplin. Dalam budaya kita, maka kata disiplin tadi sudah disinggung juga di Budi Pekerti pada pagi hari ini, itu kata disiplin. Ya, disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu supaya kita patuh ya. Itu cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya. Kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan bagaimana anak ini supaya menjadi nyaman dengan disiplin tadi. Yaitu dengan kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik ya, bukan ekstrinsik. Intrinsik itu yaitu motivasi dari dalam diri. Tadi juga seperti Pak Jumadi sudah disinggung juga, yaitu kesadaran dari dalam diri ya, bukan pengaruh dari orang lain. Kemudian ada disiplin positif, merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini kita harus memahami benar sebagai pendidik, kita mempunyai anak, seorang manusia itu mempunyai kebutuhan dasar ya. Jadi kebutuhan dasar itu ada 5. Di sini kita akan bahas satu-satu. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan,
kesenangan. Jadi kalau siswa kita berbuat sesuatu yang mungkin kita tidak inginkan, maka kita akan lihat dulu kebutuhan dasar apa dia yang belum tercapai. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu. Contoh kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Contohnya ini di kehidupan sehari-hari. Sepulang sekolah, Andi segera membantu ayahnya berjualan sayur di pasar. Dia tidak menghiraukan yang lainnya, mungkin ada PR ditinggal dia ya. Dia hanya ingin membantu orang tuanya. Maka kebutuhan dasar manusia itu adalah untuk bertahan hidup. Kemudian contoh kebutuhan dasar manusia yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya itu, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit baru. Berarti dia ingin mendapatkan rasa kasih sayang. Kemudian biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Berarti kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi adalah rasa kasih sayangnya. Sehingga dia mencari dari temannya. Ya. Kemudian contoh kebutuhan dasar manusia, kebebasan. Aku bosan, masa belajarnya cuman gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Berarti kebutuhan kebebasan dia belum tercapai. Kemudian aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Tuh ya. Kemudian ada contoh lagi, kesenangan. Menyetir mobil itu seru. Berarti dia butuh kesenangan. Kemudian ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Ya, berarti kesenangan dia belum terpenuhi. Kemudian penguasaan. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Ya, jadi penguasaan dia itu merasa diganggu. Kemudian aku merasa bangga dan keren. Berarti penguasaan dia terhadap teman-temannya sudah dikuasai. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama adalah motivasi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Tujuan utamanya itu. Jadi dia disiplin karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ada di dalam diri sendiri, berarti dia sadar. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Berarti ini adalah motivasi dari luar, ekstrinsik. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik, kesadaran dari dalam. Jadi yang kita harapkan adalah motivasi yang timbul dari dalam diri ya, intrinsik ya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini jika dikatakan gagal, hukuman ya. Hukuman itu dikatakan gagal karena satu, menyakitkan, kedua, tidak nyaman, yang selanjutnya memaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahan karena dia takut dihukum, jadinya dia menyembunyikan kesalahan yang akhirnya dia berbohong. Murid menjadi rendah hati, jadi minder, iya, jadi minder ya. Kemudian ada penghargaan. Penghargaan ini dulu kita menganggap ini bagus ya. Penghargaan misalnya kita memberikan pensil, kemudian permen. Ternyata di dalam kurikulum Merdeka ini mulai kita luruskan. Ini penghargaan. Dikatakan gagal yaitu tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri, mematikan kreativitas, kemudian menghukum dengan sistem ranking, kemudian merampas hak menghargai dirinya. Contoh lah, kalau kita biasanya kalau yang juara juara 1 atau mendapatkan nilai yang tinggi, kita kasih pensil atau permen gitu kan. Besok-besok
misalnya kita ini lupa memberikan hadiah, maka dia akan menuntut. Ya, akan menuntut. Dan itu penghargaan itu ternyata tidak disarankan. Lebih bagus kita memberikan penghargaan dengan kata-kata, pujian, ya seperti itu. Ya, tepuk tangan yang tidak berupa barang. Kemudian, konsep disiplin dengan identitas yang dikatakan sukses, konsekuensi. Nah, ini yang diganti dengan konsekuensi ya. Kalau tadi hukuman, sebaiknya kita konsekuensi, yaitu penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring keberlanjutan, kemudian memberikan stimulus respon, menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi kita nggak perlu menghukum dia dengan konsekuensi. Konsekuensi itu artinya kita sudah membuat kesepakatan dan dia harus mengingatkan kesepakatan apa yang telah kita buat. Ya, konsekuensinya. Kemudian ini restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilaku, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, kemudian murid juga menghormati dirinya dan orang lain, kemudian teori kontrol, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Konsekuensi dan restitusi yang paling dianjurkan adalah restitusi. Kemudian konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, ini tadi yang disarankan, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya. Ini teori dari Gosen. Kemudian ada ciri-ciri restitusi. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Contohnya dia terlambat. Dari keterlambatan dia itu datang ke sekolah, dia belajar dari kesalahan, ya. Kemudian memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan fokus pada karakter, bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kalau restitusi ini, kita berfokus pada pembentukan karakter siswa. Perbedaannya, contoh kasusnya siswa yang tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Itu hukuman. Kalau konsekuensi yang kita terapkan, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan tidak menghormati peraturan. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Tapi masih ada ini ya, mengerjakan sebanyak 3 kali. Karena itu konsekuensinya. Kemudian restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas yang selama ini kita buat, kemudian dirinya dan membantu siswa menyelesaikan. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kita lebih kayak curhat gitu ya. Ini perbedaan posisi penghukum, kita perhatikan. Ini kalau kita di posisi penghukum. Mana suaranya? Mana speakernya? Heeh. Bluetooth-nya udah hidup. Habis baterai, Pak. Pak Ijun, tolong speakernya kok nggak hidup? Udah. Bentar ya Bapak Ibu.
Kita ulang ya. Suaranya nggak kuat di sana. Menghadap sini. Terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Berangkat ke kampus sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Oke, ini kali ya. Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Oh, di sana ya. Masih berani jawab pula. Tapi ngumpul lah nanti ya. Keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, ini tadi posisi penghukum. Nah, di posisi penghukum itu menghardik ya, biasanya itu kita bersifat menghardik, menunjuk-nunjuk, membentak hukuman verbal atau fisik. Sedangkan dampak posisi terhukum yaitu murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Selanjutnya ini pada posisi pembuat merasa bersalah ya, Bapak Ibu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang menegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Itu tadi posisi pembuat merasa bersalah. Ini biasanya suara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Kemudian guru menyatakan hal-hal yang merasa kesalahannya itu ada pada murid dengan membuat guru menderita hukuman verbal atau fisik. Kemudian dampak posisi merasa bersalah membuat murid merasa bersalah
identitasnya gagal, kemudian rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Dia merasa dia sudah membuat gurunya menderita ya. Kemudian pada posisi teman, ini perbedaannya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Selamat pagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu memang kemarinnya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Akhirnya saya lulusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Itu pada posisi teman. Pada posisi teman ini suara guru akan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Kemudian dampak posisi teman, murid akan bergantung kepada satu orang atau faktor ketergantungan. Kemudian murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Dia sudah menganggap guru itu sebagai teman. Jadi ketika gurunya tidak masuk, berarti dia kehilangan teman. Maka dia tidak akan bersifat sama seperti temannya. Seperti itu. Kemudian ini pada posisi pemantau atau monitor. Kemarin-kemarin sesuai dan lainnya. Perbedaannya. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus belajar sana? Terus di sekolah jam 7. Ya, sekarang Ya. sudah jam. Pemantau ini dia akan menerapkan konsekuensi. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas mengerjakan tugas kamu. Ini menerapkan konsekuensi. Posisi pemantau atau monitor, seorang pemantau bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas dari positif atau berhasil. Kemudian pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Sedangkan dampak posisi pemantau yaitu murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Tidak sepenuhnya mandiri, masih perlu pengawasan. Kemudian ini posisi manajer. Dari kontrak Kemendikbud. Videonya ada drama ya? Udah.
Terusin ya. Bentar ya Bapak Ibu. Mana pula ya? Kok enggak ini ya? Di posisi teman. Bentar ya. Manajer. Padahal udah pakai data. Oh, ini 2 tumpuk nih. Double. Double. Tunggu ya, Bu. Posisi apa nih? Manajer Kak. Di foldernya nggak ada. Itu cuma. Ini kenapa di sini? Selamat pagi, Naren. Aku, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Aku, saya sekolah. Baiklah, kamu kira-kira sekolah yang mana ya? Pakai sendiri dan ini mungkin ya Bu. Jadi, apakah Naren yakin bisa saling menghormati tersebut? Ya Bu, saya meyakininya. Apakah kamu bersedia saat pelanggaran ini? Sedia Bu. Bagaimana dengan pelanggaran ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren kalau pelanggaran di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan saya adalah Kak Emma dan ibunya. Kira-kira
kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik. Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren ya. Ada lagi yang perlu dilakukan Naren? Apa tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, pada posisi manajer, suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Kemudian tercipta identitas positif, dianggap berhasil. Kemudian guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuat pikiran murid terbuka. Kemudian guru membimbing murid untuk memecahkan masalah secara mandiri. Sedangkan dampak posisi manajer yaitu murid menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalahnya. Nah, dari kelima posisi ini, kira-kira mana yang paling disarankan? Kira-kira karena sudah ditampilkan tadi, kira-kira yang baik untuk kita ikuti, Bapak Ibu. Iya, manajer ya. Karena dia di samping juga sebagai pemantau, dia juga memberikan contoh kepada siswa kita dan membimbing untuk memecahkan masalah. Ini pengalaman dari teman-teman SMA, mereka sudah mengajar anak-anak yang udah besar. Mereka menggunakan posisi sebagai teman. Awalnya nyantai karena enak gitu ya, enak ngobrolnya, tapi lama-kelamaan mereka kurang menghargai guru. Jadi ngomongnya jadi seenaknya, dengan menyapa guru seenaknya, karena sudah dianggap kawan, ya seperti itu. Di posisi manajer ini, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, kemudian memerdekakan murid. Kemudian tujuan seorang guru yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi pada posisi manajer tadi ini ya dapat mendapatkan karakter yang kita harapkan yaitu mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, tadi kita sudah menyinggung tentang keyakinan kelas. Sebelum kemarin kita sudah melaksanakan tentang kegiatan membuat keyakinan kelas ya. Jadi di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini ada pemantiknya, pertanyaan pemantik yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan? Supaya apa? Iya, tidak terjadi kecelakaan. Itu artinya kita harus menjaga keselamatan. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Supaya menjaga kesehatan. Berarti kita meyakini bahwasanya kita perlu yang pertama menjaga keselamatan, yang kedua meyakini bahwa harus menjaga kesehatan. Maka di sini bukan peraturan kelas, tetapi keyakinan kelas supaya ada dari dalam diri siswa, yaitu tadi motivasi intrinsik, keyakinan. Jadi bukan peraturan. Kemudian ini dia yang telah saya lakukan di kegiatan membuat keyakinan kelas 2. Yang pertama berdiskusi tentang peraturan, kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Anak-anak kan tadinya tuh tidak boleh jajan sembarangan, Bu. Tidak boleh buang sampah sembarangan, Bu. Ya, jadi cukup kita menjaga kebersihan. Kita yakin menjaga kebersihan itu udah mencakup semuanya. Menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, seperti itu saja keyakinannya. Jadi di dalam kata tidak atau jangan itu tidak boleh dimunculkan. Kemudian setelah
merumuskan peraturan menjadi keyakinan, kemudian menempel keyakinan kelas pada dinding kelas. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, sifatnya itu lebih abstrak dari peraturan, lebih abstrak, kemudian berupa pernyataan universal yang tadi, misalnya menjaga kesehatan, menjaga keselamatan secara universalnya ya. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, tidak ada kata tidak, jangan. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, jangan panjang-panjang keyakinannya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Jadi mereka apabila melanggar tahu konsekuensinya. Nah, ini tadi yang kita bahas yaitu tentang segitiga restitusi. Dari kelima tadi ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, ini yang paling dianjurkan sekali yaitu restitusi, segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik bisa kita lakukan. Ya, hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita harus memvalidasi, kemudian semua perilaku memiliki alasan. Kenapa dia terlambat? Pasti ada alasan. Kenapa dia tidak masuk? Pasti ada alasan. Itu yang harus kita validasi. Yang kemudian validasi tindakan yang salah. Kita semua memiliki motivasi internal. Mungkin kita harus meluruskan motivasinya menjadi tidak salah. Nah, ini ada kasus pertama. Ini siang itu setelah istirahat pertama, Pak Eko mengajar kelas 10A. Ketika Pak Eko masuk kelas, didapati satu siswa belum ada di dalam ruangan. Ya, ini dia. Jadi temannya sudah masuk, dia belum masuk. Ya. Nggak dengar ya? Ya, tahap 1, pada tahap 1 ini kita harus menstabilkan identitas dulu. Ada suaranya ya? Bluetooth-nya nggak masuk nih. Maaf ya Bapak Ibu, Bluetooth-nya kayaknya mati lagi. Tadi
Ya. Lima belas menit. Jam Udah 1 jam. Udah 1 jam. Udah 1 jam belum? Baru Mak jam. lewat 15 menit. Ya. Suara gurunya memang. Oke, itu tadi seorang pendidik menerapkan restitusi segitiga ya. Jadi yang pertama tentunya kita tidak membawa anak yang melakukan kesalahan di ruang terbuka, di ruang umum, berbicara secara empat mata agar kita lebih tenang melakukan validasi tindakan yang salah kepada siswa kita. Nah, dari materi ini dapat disimpulkan bahwasanya yang pertama kita harus memunculkan motivasi intrinsik pada diri siswa. Kemudian di dalam siswa melaksanakan kesalahan kita harus memperhatikan 5 kebutuhan dasar yang mungkin siswa kita belum terpenuhi. Contohnya saja, apabila dia terlambat, kita tidak langsung menghukum, namun memvalidasi, menanyakan kenapa dia terlambat. Mungkin dia terlambat, bannya bocor, ojeknya bannya bocor ya, seperti tadi bisa kita terima. Ada siswa saya WA, kemudian dia izin terlambat karena Gojeknya bannya bocor. Ya, itu dapat kita terima karena yang selanjutnya juga siswa atau orang tua sudah melakukan kejujuran. Yang kedua, mandiri dan bertanggung jawab untuk melaporkan kejadiannya kepada wali kelasnya. Kemudian dari sini, dari pemaparan saya, bagaimana Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Pak Jumadi, silakan. Silakan Pak Jumadi.
Baik, terima kasih Pak Jumadi. Itu tadi berarti siswa ini tadi kan sudah mempunyai kasus dia. Udah ada keyakinan tapi dilanggar terus. Nah, ini yang harus kita validasi. Kebutuhan apa yang belum dia terpenuhi dari 5 tadi? Kebutuhan dasar manusia. Mungkin dia perlu kasih sayang. Ingin apa namanya? Ingin diperhatikan tadi. Ada 5 tadi. Nah, itulah tugas kita sebagai pendidik, mencari tahu pada siswa kita kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Nah, dari situ nanti kita bisa tahu, misalnya dia mungkin, mungkin dia butuh apa namanya, kebebasan. Nah, di dalam pembelajaran itulah kita munculkan, kita rancang pembelajaran kita bagaimana siswa kita itu dapat memunculkan kebebasannya berkreasi. Seperti itu. Sehingga dia lebih bertanggung jawab terhadap keyakinan kelas yang sudah dibuat. Demikian Pak Jumadi. Ada lagi Pak Rusli? Silakan Pak Rusli. Gini Bu, mungkin untuk menjelaskan kawan positif lah ya, keyakinan itu yang Ibu sampaikan itu bagus, keren lah pokoknya. Kami nih mulailah Ibu kasih masukan bagaimana keyakinan kelas itu dibuat supaya kami bisa melaksanakanlah nanti sehingga kelas kami itu nampak rapi, bersih, tertata. Mungkin itu Bu, cara Terima kasih Pak Rusli. Yang pertama itu tentu pada kesadaran guru dulu yang pertama. Baru tentunya kita tuangkan ke siswa kita. Kalau gurunya juga kita belum menyadari apa itu keyakinan kelas, tentu kita juga tidak bisa berbuat. Yang pertama itu. Baru kita, kalau kita sudah sadar tentang keyakinan kelas, maka kita akan otomatis bertanggung jawab untuk menerapkannya di kelas kita. Seperti itu, Pak Rusli. Ya. Oke, semoga materi yang ilmu yang saya bagikan pada hari ini bermanfaat untuk kita, saling berkolaborasi, saling bertukar ilmu. Semoga apa yang kita harapkan tercapai dan tentunya menciptakan siswa yang selama ini kita harapkan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga kita menjadi guru yang lebih hebat. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bahwasanya sebagai guru memang kita harus tahu lima posisi kontrol. Ternyata menjadi guru itu merupakan hal yang menyenangkan, terutama dalam menghadapi siswa-siswa yang ada masalah. Nah, posisi yang terbaik dari 5 kontrol itu adalah manajer, yang menjadi sasaran untuk guru untuk melaksanakan posisi kontrol itu, manajer itu sebaik-baiknya di sekolah. Melaksanakan segitiga restitusi di kelas itu sangat penting, karena itu menanamkan budaya positif buat anak-anak, seperti kita membuat kesepakatan kelas, terus mendisiplinkan anak, terus ada kesepakatan yang lain-lainnya seperti keyakinan yang lain, agar
kita sama anak itu terjalin hubungan kerjasama untuk membudayakan budaya positif di kelas. Itu aja mungkin. Sangat penting sekali karena dapat menciptakan suasana yang lebih bertanggung jawab, menjadi aman dan percaya diri. Keinginan kelas itu penting sekali karena dapat menciptakan tertib, bersih, nyaman, sehingga belajar lebih konsentrasi. Saya sangat senang sekali. Seru bisa mengeluarkan pendapat dan membuat keyakinan bersama teman dan ibu.